Saya ingin hanya menyampaikan dua hal, nggak akan panjang karena mungkin akan lebih bermanfaat kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Yang pertama yaitu kita sudah duduk lama berada di dalam tempat yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Maka di antara hak yang harus kita jalankan di dalam masjid adalah i'tikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan duduk di dalamnya. Maka sangatlah rugi bagi yang telah memasuki tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, tidak niat beriktikaf di dalamnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa qadra fawagnagah faka'annama a'taqa raqabah." Siapa yang i'tikaf di dalam masjid ukuran memerah susu onta yang enggak mungkin menghabiskan waktu yang lama, maka seakan-akan ia telah memerdekakan satu budak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harga budak kalau kita hitung murah dengan hitungan ukuran 10 juta, insya Allah semua yang ada di tempat ini nggak ada yang bisa mengeluarkan sedekah dengan ukuran 10 juta dengan ukuran 15 menit. Setiap 15 menit mengeluarkan 10 juta, insya Allah nggak ada. Ada yang siap? Kalau ada yang siap ngacung, angkat tangan. Hah? Itu di Pasuruan ada Ma'unah yang akan dibangun rumah sakit, butuh biaya 60 miliar. Nah, kalau ada yang siap angkat tangan. Fadhal. Ukuran dengan memerah susu onta, nggak mungkin lebih dari 15 menit kita memerah susu onta untuk kita minum. Itu bisa dengan ukuran memerdekakan budak, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam kita duduk di masjid ini? Acara dimulai dari jam 1 hingga sekarang pukul 4 ya, istiwa pukul 4 WIB. 3 jam kita duduk, berapa sedekah yang kita keluarkan, berapa budak yang kita merdekakan dengan duduk kita di dalamnya. Nah, karena itu kembali kita ingatkan yang belum niat i'tikaf, niat i'tikaf. Enggak harus dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, bahasa Madura, fadhol, terserah, enggak ada masalah. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap saatnya kita dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saatnya kita bagaikan mengeluarkan budak-budak yang kita merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini sudah sepantasnya bagi kita untuk memasang telinga dan hati untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, karena nasihat para ulama ini adalah obat bagi hati kita. Sebagaimana yang sering kita dengarkan tentang obat hati yang ada 5, diantaranya adalah duduk bersama orang-orang soleh. Duduk bersama mereka sudah mendapatkan kemuliaan, bisa mengobati hati kita yang kotor. Bagaimana kalau kita mendengarkan nasihat-nasihat yang mereka sampaikan, yang kita bawa ke rumah kita, kita ajarkan kepada anak istri kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan dari ulama tersebut benar-benar bermanfaat. Hadirnya kita membawa keuntungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, tidak hanya mengumpulkan kita di dunia, mengumpulkan kita di akhirat bersama para ulama as-salihin, khususnya dengan para anbiya, wa khusus dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.